Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada penanya yang kemarin tanya tentang istihadah, dan saya juga minta maaf kepada para pemirsa. Saya kepleset lidah bahwa darah istihadah itu darah yang keluar dari kemaluan wanita, itu yang biasanya mengikuti menstruasi atau haid ya. Nah terus biasanya perempuan itu kalau itu 6 hari, 7 hari sampai 8 hari, atau paling lama 2 minggu, 14 hari, 15 hari. Itu kok sampai gak berhenti-berhenti. Nah, sampai 3 minggu, mungkin 1 bulan gak berhenti-berhenti, metu darah terus. Nah, itu terhitung yang 15 hari ke atas itu adalah darah istihadah. Seperti darah men, tapi sebenarnya itu penyakit. Nah, kalau sudah dikatakan penyakit berarti harus ada obatnya. Di antara obatnya gampang, pakai apa? Kulit mangga yang hijau digoreng, kering, terus dimakan tanpa apa-apa. Ya dimakan kriuk-kriuk. Insya Allah itu manjur sekali. Gak ada mangga di sini ya cari nang Mojokerto. Kalau di kota biasanya ada saja. Soalnya kalau di kota kan dari mana-mana, bukan hanya dari sekitar Mojokerto saja, bisa dari Jember, dari Probolinggo, dari Lumajang, kan gitu barangnya, mangganya. Walaupun nggak musim mangga, mungkin ada mangga apa yang agak kecil itu, aromanis apa, mana lagi. Itu kan musimannya setahun bisa 3 kali 4 kali 3 kali 4 kali berbuah. Ya itu jawaban saya sekarang, karena kemarin itu saya salah menjawab bahwa penanya menanyakan istihadah, saya menjawabnya setelah melahirkan. Nah itu salah ya. Sekarang saya betulkan jawaban saya bahwa istihadah adalah darah yang mengikuti wanita-wanita menstruasi. Darah ini disinyalir adalah darah penyakit, bukan darah men. Ya sudah, itu perbaikan dari saya atau ralat dari saya tentang pertanyaan yang kemarin lusa. Sekarang dimulai pertanyaan yang baru. Ayo. Hadar itu apa? Hadar itu dari kata hadir. Tulisannya apa? H-A-D-A-R. Kok hi? Ki apa hi? Hi. Ya apa hi apa? Hi itu KH. Oh, ya apa tulisannya? Ki. Bentuk hi, ki. Nah, bacanya keliru. Kadar ya. Nah, kadar itu kodar, beda dengan hadar. Hadar dari kata hadir. Kalau makanya moco sing bener, duduk ha, ko itu dari kata kodar atau kodir. Kodir itu ada beberapa makna. Ada maknanya kuasa. Kalau itu disifatkan kepada sifatnya Allah Al-Qadir, berarti Allah Maha Kuasa. Terus pengertian qadar itu sendiri apa? Qadar itu adalah ukuran atau takaran. Kadang-kadang qadar itu dalam bahasa Arab diartikan sedikit. Itu dari beberapa terjemah di Al-Qur'an itu qadar itu diartikan sedikit.
seperti qalilan. Tapi nanti ada penjelasan tersendiri perbedaan sedikitnya qadar dan sedikitnya qalilan. Sama-sama artinya sedikit, tapi nanti ada penempatannya tersendiri. Jadi itu qadar. Kalau bahasa kita suka, ya makanya itu kadar. Kita mengatakan kadar, ya. Kadar di bahasa Indonesia di literasinya adalah kadar. Kadar itu apa? Kadar itu ukuran. Sama artinya dengan qadar. Qadar itu artinya ukuran atau apa tadi? Timbangan. Ketentuan itu qadar. Terus kalau qadar itu ditempelkan pada sifat Allah adalah maha kuasa. Terus ukuran yang kecil itu bisa dipakai sebagai qadar. Kata-kata qadar. Yang akhirnya qadar berarti kecil atau sedikit. Makanya jangan salah baca, nanti artinya beda. Hadar itu hadir, hadir itu datang. Ayo. Apa landasan hidup bagi orang yang beragama Islam? Landasan, kamu nanti di landasan hidup bagi pemeluk agama Islam seperti kalian, pemeluk agama Islam. Landasanmu apa? Ayo tak balekno saya kitakan. Landasan hidupmu apa? Nanti ditanya di kuburan itu. Ada pertanyaan. Pertama apa pertanyaan kuburan? Man Rabbuka. Terus yang kedua, man nabiyuka. Terus yang ketiga, wa man kiblatuka. Nah, ini yang ketiga ini. Wa man kiblatuka, apa pedomanmu? Nah, itu. Apa sekarang pedomanmu sebagai orang itu? Al-Quran harus itu. Kalaupun ada hukum-hukum yang lain buatan manusia, itu cuman urusan dunia saja. Urusan dunia dan akhirat adalah Al-Quran. Kalau hukum buatan manusia itu hanya urusan dunia saja. Misalnya kita tidak boleh saling mencaci, yaitu kan ada hukum-hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Kita harus bersatu dalam Pancasila apa? Sila ketiga persatuan Indonesia. Lu sudah ketiga ya? Nah, terus kita harus adil. Sila ke-5 keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, itu kan ciptaan manusia. Tapi artinya manusia yang siapa ini? Manusia siapa yang dulu menciptakan butir-butir Pancasila? Itu ulama. Dasare kabeh teko Quran. Kalau ulama yang menciptakan jelas tidak akan keluar dari Quran. Nah, kita juga seperti itu. Sebagai umat Islam, landasan hidup kita harus Quran. Kemudian Quran itu dijelaskan lagi oleh hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita nggak mungkin bisa sholat seperti yang biasa kita lakukan sholat tanpa ada petunjuk hadis. Di Quran perintahnya aqimis sholah, aqomas sholah, iqomus sholah. Tegakkan sholat. Terus tidak ada keterangan bagaimana caranya sholat. Tidak ada di Quran. Nah, yang menjelaskan sholat itu adalah hadis. Itu. Jadi pedoman kita yang pertama adalah Al-Quran. Kita tidak bisa menerjemahkan Quran kecuali kita memakai pedoman hadis. Kita baru paham Quran. Oh, maksudnya seperti ini. Rukuk itu yang beginilah, itu dicontohkan di dalam hadis Nabi. Rasulullah rukuk baru mengatakan ini loh rukuk itu. Nah, itu.
pedoman kita berarti yang utama itu. Yang utama adalah Quran, kemudian hadis, kemudian ditambah lagi ijma' dan qiyas para ulama. Kita juga kesulitan akan menafsirkan hadis. Kita perlu mengkaji kitab-kitab ulama. Jadi misalnya suci, air suci yang menyucikan, itu yang bagaimana? Nah itu yang menjelaskan itu ulama. Di antara ulama mazhab itu ada 4. Siapa? Pertama Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Terus yang kedua Imam Malik. Malik ini muridnya Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid utama lagi namanya Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Nah ini guru sama murid berbeda-beda pendapatnya. Dan itu saling menghormati. Gak kayak saiki ongko-ongkoan, menang-menangan, duduk bener-beneran. Sing siji nyerang siji nyerang siji. Dulu Imam Syafi'i itu kalau sholat di masjidnya Imam Hanafi tidak pakai kunut. Padahal Imam Syafi'i itu bukan menciptakan, yang sangat menyetujui, sangat menganjurkan untuk kunut. Tapi tidak wajib, tetap hukumnya sunnah. Karena Imam Syafi'i berpedoman pada hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik itu sahabat Nabi, itu pernah mengatakan bahwa Rasulullah itu selama hidupnya selalu kalau sholat subuh pakai kunut. Tapi itu hanya Anas yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pakai kunut. Sedangkan hadis yang lain mengatakan Rasulullah pakai kunut hanya ketika kunut nazilah saja selama 1 bulan. Tapi semua sholat 5 waktu itu semuanya pakai kunut. Jadi hadis itu macam-macam. Nah, kemudian kita sulit menerjemahkan hadis, itu harus diterjemahkan lagi oleh ulama. Gitu. Karena ulama itu ya imannya yang sudah top, kemudian ibadahnya jos, mereka menjauhi maksiat. Nah, kita perlu menganut nang ulama. Karena kita bukan orang Arab. Nah, yang menerjemahkan ke dalam bahasa kita dengan sejelas-jelasnya itu ulama juga. Gitu. Jadi pedoman kita harus pakai Al-Quran. Setinggi-tinggi hukum, sebenar-benar hukum yang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya adalah Al-Quran. Wong lek kate nglawan hukum Al-Quran wis kafir, ya murtad berarti, keluar dari Islam. Ya. Di zaman Rasulullah apakah ada sandal? Sandal. Oh, sandal. Di zaman Rasulullah apakah ada sandal? No. Bahkan Rasulullah itu pakai sandal. Lah terus lek gak ada sandal apa? Nyeker. Ya di wong sing melarat temen ono, anjane sing nyeker. Nang ndi nyeker zaman biyen tapi melarat po. Zaman Rasulullah itu banyak orang miskin. Karena kehidupannya juga masih primitif. Kehidupan zaman dulu tuh masih primitif. Jadi koyo umpama mbele wedhus ya, mbele wedhus iki gak ono bumbune. Engko dibumboni apa piye? Ya saiki kan ono bawang putih, bawang abang, ono lombok, ono merica, ketumbar, jahe. Macam-macam mana di Indonesia. Waduh wis blenger-blenger delok bumbu di Indonesia. Wong barat kae gawok delok bumbu di Indonesia. Dan banyak orang-orang turis itu menyukai masakan Indonesia. Karena bumbunya lengkap nanti. Lah biyen mbuh kaya apa. Nah, karena peradaban saat itu masih seperti itu, tidak ada mesin, tidak ada apa-apa, ya wis lidah mereka
disetting Allah juga menerima keadaan itu. Coba lidahmu disetting koyo lidahmu memakai makanan seperti zaman Rasulullah. Ya kira-kira mukok-mukok ya. Lah wong sing jenenge kambing iku lho mari dibelek terus diguwaki anune to wis diresi to. Terus dijojo ditaleni. Mari ngono didelen nang dhuwur iki diguling-guling nang ngene ngisore ke api. Jadi kambing guling. Lho ngono iku ya terus diirisi. Ya mbok ditutulno apa biyen iku uyah mbok apa. Ya sing ngono-ngono tek bumbune. Ada, dulu itu minyak samin ada, kismis ada. Tapi muni bumbu bawang barang durung ono. Nek saiki pengen nang Mekah, banjir nang kono sembarang njaluk sembarang, petis barang ono nang kono. Buah sing gak ono nek kene iki ono ning Mekah kono. Nek Madinah barang. Buah gak ono di Indonesia ono ning kono saiki. Kenapa? Karena mereka mampu beli. Jangan kita nek tuku buah sing larang-larang gak mampu beli seperti mangga dari Jepang itu. Satu buah 1 juta. Mbok mami lho gak wareg. 1 juta mangga merah. Ya udah sih. Lho iku wae ngene Arab iku. Kita nggak mampu beli seperti itu. Ya. Jadi apa balik nang pertanyaan tadi bahwa di zaman Rasulullah itu apa ada sandal? Yono, Rasulullah juga pakai sandal. Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, waktu itu sahabat menginjak tai onta. Menginjak tai onta. Akhirnya apa? Kan mau masuk masjid, tapi masjid biyen kan gak ono keramik ini. Masjidnya kan sik teko lemah. Terus atapnya itu dari apa? Nah, dari daun-daun kurma. Bapake lek dibentuk kayak klosong enggak ya semua ditutup nang ngene tok. Mun biyen niku Bu. Tradisional banget. Bahkan semi primitif biyen itu. Nah, tapi lek muni sandal mulai zaman Nabi Ibrahim ya wis ana sandal. Malah lek urusan jahit menjahit Nabi siapa ya? Nabi Idris itu penjahit Nabi Idris. Mulai tapi jahitnya gak pakai mesin kayak saiki. Ya jahit tangan ini. Ya wallahu alam ya apa carane? Wallahu alam zaman Nabi Idris. Nabi Idris itu kan putune Nabi Adam. Ya. Jadi ya sikapmu dilihat di sini nanti di sini ditonton om sak dunia. Itu zaman Nabi Muhammad aja tembelan baju itu kadang-kadang masih pakai duri kok, bukan dijahit. Lah terus di zaman Nabi Idris koyo apa maneh? Wis wallahu alam pokoke ya wis ngono. Nabi Idris itu penjahit, nabi yang diajari malaikat untuk menjahit baju. Jadi kalau dibilang ada apa sandal ya sono mulai zaman Nabi Idris, mulai zaman Nabi Nuh barang iku wis ono sandal. Padahal usia Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu sekitar terpaut 4.000 tahun. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad 4.000 tahun. Nabi Nuh wis ono sandal. Jadi nasihat Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat yang kakinya sandalnya itu menginjak teleke onta. Nah, itu mau masuk masjid, maka oleh Rasulullah disuruh geser-geserkan, digosok-gosok nang lemah. Karena tanah itu salah satu
pencuci atau duduk pencuci apa? Penyuci, biar suci itu. Jadi tanah itu boleh dipakai untuk, lah tanah yang dipakai apa? Tayamum ya. Nah kan, asal di situ tidak terlihat kotoran dengan jelas, kamu pakai tayamum di mana saja. Jadi sudah ada zaman Rasulullah, bahkan di zaman Nabi Nuh saja sudah ada, Nabi Idris itu sudah ada sandal. Wis sandal kaya apa ya karo, pokoknya sandal. Ingat, orang yang umatnya Nabi, insya Allah umatnya Nabi Musa, yang cerita ini yang menceritakan Nabi Muhammad sendiri tentang wanita nakal yang pulang dari pekerjaannya nakal, kemudian di tengah jalan menemukan anjing yang kehausan, kemudian dia masuk ke sumur, terus diambilkan dari sepatunya, kemudian diminumkan ke anjing itu, kemudian dia dikasih Allah hidayah, terus matinya mati husnul khotimah, masuk surga. Padahal dia seumur-umur pekerjaannya nakal, dadi lonte. Lonte ya, wis ojo ro wis, pokoke lonte wong nakal. Nah itu matinya malah husnul khotimah, masuk surga. Lah itu apa ceritanya? Yang mengambilkan ini apa, nggak pakai timbang, sepatu nih lo, wis ana sepatu kan, canggih sepatu timbang sandal. Itu zaman umatnya Nabi Musa itu canggihan sepatu. Punya sholat sambil menutup mata. Nah ini masih terjadi khilafiyah di antara ulama ya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan jangan menutup mata seluruhnya dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus sampai Allahu Akbar, nutup mata itu tidak boleh, hukumnya makruh. Ingin khusyuk kan, lek ketok sembarang itu gak khusyuk ya, ketok lamu wing 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 wing, kudu nyablek ae, tapi sholat gak gelem nyablek. Nah, gitu. Terus akhirnya matanya ditutup, merem. Lek mereme titik-titik itu tidak apa-apa. Tapi lek mereme akehan mereme tinimbang meleke, itu menjadi hukumnya makruh. Tidak haram ya, tapi makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai atau dibenci. Jadi tidak apa-apa sholat pakai merem, kepingin khusyuk. Pas biasanya ya, lek pas ngerti maknane, misalnya Allah, cek mantep njero ati, bilang Allahnya itu cek mantep nang jero ati biar khusyuk. Nah sambil merem-merem, tapi mari ngono Allahu Akbar terus melek nane kabira walhamdulillahi kabira. Engko pas ngerti maknane mari ngono lillahi ta'ala, iku pas ngerti artinya merem maneh. Nah itu tidak apa-apa, seperti itu. Untuk agar lebih khusyuk. Ya. Siapa nabi yang siapa nabi yang mampu terbang bersama angin? Ingat, nabi yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya. Kenapa Nabi Sulaiman bisa sekaya itu? Terus apakah kekayaan Nabi Sulaiman itu cuman harta? Tidak. Waktu itu Nabi Sulaiman diuji oleh Allah. Milih apa? Milih kekayaan, milih wanita cantik, atau milih ilmu. Nah, yang dipilih oleh Nabi Sulaiman apa?
ilmu. Akhirnya dari ilmu ini dikaruniai Allah ilmu yang banyak. Sampai Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin. Bisa terbang naik angin. Bahkan anginnya Nabi Sulaiman itu pernah dipinjam oleh seorang pemuda yang waktu itu bertamu kepada Nabi Sulaiman. Terus ada seorang lagi malaikat Israel yang berwujud sebagai manusia bertamu juga ke Nabi Sulaiman, tapi wajahnya sangar. Malaikat Israel pencabut nyawa ya sangar. Terus mripate mlili ae ndelok nang pemuda tadi. Pemuda iki akhirnya gak enak didelok ae. Kira-kira pikirane malaikat Israel iku mang, arek iki lapo nang kene? Aku diutus Gusti Allah nyabut nyawane arek iki. Lah arek iki ana kene padahal aku diutus nyabut nang ngene India. Lah arek iki saiki ana kene. Iki wis meh waktune teko iki. Lah si arek iki, arek enom iki akhirnya perasaannya gundah, enggak enak. Kok orang ini mencurigakan melihat melotot nang ngene arek enom iki mang. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, berpamitan kepada Nabi Sulaiman dan meminjam anginnya. Waktu itu kan nggak ada pesawat ya. Minjam angin untuk pergi sementara ke mana? India. Nah, malah ketepaan. Perintahnya malaikat Israel tadi apa? Mencabut nyawa anak tadi, pemuda tadi itu di India. Lah kok sekarang malah di hadapannya di Palestina. Nabi Sulaiman ada di Palestina. Nah, akhirnya kebetulan anak ini dipinjami Nabi Sulaiman angin. Celing ya sembuh ya apa pokoknya apa muni celing bahasa ya. Celing tutuk India teko Palestina nang India. Nah, tutuk India apa kambek malaikat Israel di sana dicabut nyawanya. Jadi ketepaan. Jadi malaikat Israel itu tidak mau mencabut di luar perintah itu tidak bisa. Malaikat itu seperti itu. Muni dicabut saiki nyawane sopo ya misalnya nyawane sopo terus nyabutnya kudu ngene Surabaya. Padahal wong iki jam saiki iki engko ya dicabut di Surabaya. Padahal saiki sik ana kene ana Kembar. Ya apa carane nyabut di Surabaya? Padahal matine kudu ana Surabaya. Dinteni ana Surabaya ambek malaikat Israel. Terus akhirnya karena memang takdirnya orang yang dikehendaki kematiannya di Surabaya pada jam dan detik menit yang sama seperti perintah Allah itu, maka orang ini moro sepedaan ono keperluan apa ke Surabaya mbok kirim apa ya nang ini Surabaya. Akhirnya anak kono wis dipapa kami malaikat Israel. Itu cara Allah. Jadi Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman, sampai bisa punya ilmu bicara dengan binatang, punya ilmu bicara dengan gunung, dengan batu, dengan apa saja. Bisa menundukkan angin. Punya anak buah dari golongan jin. Terus ada yang membangkang, yang terkenal jin apa? Ifrit. Itu ketua jin itu membangkang nang berkhianat nang Nabi Sulaiman. Jadi itu jawabannya, nabi yang bisa terbang bersama angin adalah nabi yang paling kaya, yaitu Nabi Sulaiman. Kaya apa ya? Kaya ilmu sembarang. Sampai kandang jarane ae teko emas.
Kandang jaran teko Mas. Mbok saiki ana ndi ya kira-kira ya? Masa sing digali ambek Freeport ngene Papua. Ngono Palestina kono kok. Oh, Nabi Sulaiman kan dalem ini kono Palestina. Masa nang Papua. Ya, seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan semua ini diberkahi oleh Allah sehingga membawa manfaat bagi penanya sendiri, bagi saya sebagai penjawab, dan juga bagi pemirsa semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen-komen dan kritik boleh silakan demi kebaikan kami di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa seperti biasanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.